Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna wa ahlana fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada zuhur tadi kita mendengarkan bagaimana kita bisa pintar-pintar, cerdas-cerdas supaya ibadah atau pohon ibadah kita ini bisa berbuah pahala, berbuah keberkahan di dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya supaya kita tidak hanya rajin dalam ibadah, tetapi juga pintar dalam mengelola dan menjaga hasil dari ibadah, yaitu pahala. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pahala kita nanti sempurna di akhirat. Tidak hanya rajin ibadah, tapi kemudian sampai ke akhirat kita lupa, kita tidak mendapatkan pahalanya karena sebab-sebab tertentu. Ma'asyiral muslimin asadakumullah, paling tidak ada satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kami bacakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang pernah menzalimi saudaranya min irdihi, baik menzalimi karena pangkatnya diturunkan, kehormatannya diturunkan, rasa-rasa manusianya diturunkan sehingga seperti binatang kita jelekan, kita umbar kejelekannya. Au syai'un, atau kita pernah menzalimi dengan mengambil hak seseorang, mengambil sesuatu dari saudara kita. Fal yatahallalul yaum, maka saat itu juga, detik itu juga, hari itu juga dia harus minta halalnya. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham itu tidak berlaku lagi. Kapan jemaah dinar dan dirham tidak berlaku? Hari kiamat, ya. Hari kiamat dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Dunia ini sudah tidak berlaku, ya. Tetapi yang paling dekat ada kiamat kecil dekat dengan kita. Kalau kiamat besar kita tidak tahu kapan terjadi, tetapi kiamat kecil kita bisa mengira-ngira waktu usia kita. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian, musibah, sehingga ketika seseorang itu ditimpa kematian, maka dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi buat dia. Sehingga jemaah sekalian, ketika seseorang menzalimi saudaranya, baik dia menurunkan derajat kemanusiaannya, memburukkan sesuatu di hadapan manusia yang lain sehingga dia turun seperti binatang, dia sakit hati, atau kita pernah mengambil barang syai'un, sesuatu darinya, maka segeralah detik itu juga kita minta halalnya. Kenapa demikian? Karena dijelaskan oleh Nabi SAW, in kana lahu amalun sholih, apabila dia nanti ketika mati, hari kiamat dibangkitkan, dia punya amal saleh, dia datang dengan banyak amal-amal saleh, datang dengan puasa Ramadan, datang dengan pahala haji, datang dengan pahala zakat, tetapi waqad syatama hadza, dia telah menyakiti orang lain, ya.
Uhida biqadri madlamatihi, diambil kebaikan orang tadi. Pahala-pahala yang tadi dia kumpulkan habis, diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya. Fa illam yakun lahu hasanat, apabila ternyata kebaikannya habis, tapi ternyata kezalimannya masih banyak, apa yang dilakukan? Ya, uhida min sayyiati sahibihi, keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil dan diberikan kepada dia, sehingga pahalanya habis, dosanya makin menumpuk. Demikian jemaah sekalian. Sehingga Rasulullah SAW ketika memberikan pertanyaan kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna mal muflis, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa yang bangkrut? Ya, kalau jawaban kita orang yang bangkrut, orang yang nggak balik modal, gitu ya Pak. Orang yang habis modalnya, jangankan untung, modalnya nggak balik. Ya. Kata Rasulullah, bukan itu. Tapi yang muflis adalah orang yang datang nanti hari kiamat dengan ibadah puasa, haji, zakat, sedekah, puasa, qiyamul lail, sholatnya panjang. Tetapi waqad syatama hada, waqad ada hada, dia telah menyakiti orang ini, dia telah mengambil hak orang ini, dia telah memperburuk derajat orang ini, maka Allah ambillah pahala-pahala itu. Maka jemaah sekalian, selain kita pintar-pintar beribadah di bulan Ramadan ini, maka mari jaga pahala kita. Pintar-pintar, jelas, cerdas untuk menjaga pahala kita nanti di hari kiamat. Ya, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Karena pahala itu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Ada orang yang bertanya, saya selalu ibadah, berdoa, ya, ibadah saya getol, puasa saya getol, tapi masih aja susah. Jemaah sekalian, ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Dunia ini hanya sebagai bonus. Kalaupun Allah mudahkan, itu hanya bonus. Allah ijabah doa kita, itu hanya bonus. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat baru 100% Allah sempurnakan balasan-balasannya. Sehingga jemaah sekalian, mari kita jaga mulut kita, jaga tangan jari jemari kita untuk bermedsos yang baik. Jangan memperburuk suasana, memperburuk, menggunjing orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Jangankan manusia, kata Rasulullah, wanita yang ibadahnya getol, dia divonis masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Ada di dalam riwayat Muslim, jemaah sekalian. Kenapa dia divonis masuk ke dalam neraka padahal dia rajin ibadah? Ya. Karena dia kemudian memelihara hewan. Ya. Dia memasukkan hirrah, kucing kecil yang mungkin di hadapan kita tidak berharga, tapi kemudian dia siksa, dia masukkan ke dalam sebuah kandang. Dia tidak beri makan, dia tidak beri minum sampai kucing itu tersebut mati. La hiya at'amatha wa la saqatha bal sajanatha hatta matat, tapi dia kurung sampai mati. Ya, sehingga Allah memvonis orang tersebut masuk ke dalam neraka padahal ahli ibadah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kucing yang murah di hadapan kita, yang nggak ada harganya di hadapan kita, ada di mana-mana kita nggak pernah ambil, kita nggak pernah hiraukan, itu bisa mengundang azab Allah ketika disakiti, apalagi manusia. Apalagi yang kita sakiti adalah manusia yang di dalam hatinya ada kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari jaga mulut kita, puasakan pembicaraan kita, puasakan penglihatan kita, puasakan hati kita, puasakan perbuatan kita. Tidak hanya syahwat lahiriah dan batiniah, tetapi semuanya kita puasakan. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan setiap gerak langkah kita dalam ibadah, sehingga nanti kesempurnaan pahala kita